Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Bapak Rujiman SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Bapak Abdul Hamid SPD. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Punco Rohadi, STMSI, narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan murid-murid yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam acara Tarhib Ramadan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Imada Fauziah, ketiga doa, keempat sambutan kepala sekolah, kelima tausiah tarhib Ramadan, keenam sosialisasi amaliyah Ramadan, ketujuh sosialisasi ujian praktek agama, dan kedelapan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Imada Fauziah. Kepada Imada, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyanatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyusmu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ukhar bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukminul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum
ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Imada atas bacaan kalam ilahinya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Bapak Rujiman SPD. Kepada Pak Rujiman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Hamid SPD selaku Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten bersama tata usaha, karyawan, security, laboran, dan pustakawati. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Dr. Kuncoro Hadi, STMSI, selaku narasumber penceramah kita, guru kita, yang insya Allah akan menghiasi kita hari ini dengan siraman rohaninya untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi datang menghampiri kita. Mudah-mudahan tamu agung, tamu mulia ini mampu membuat kita menjadi pribadi yang berakidah kuat dan berakhlak mulia. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka Tarhib Ramadan. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan berakidah kuat. Dan ini sesuai dengan visi sekolah kita ya anak-anak. Visi sekolah kita adalah mewujudkan generasi gemilang yang berakidah kuat, ya, kemudian berprestasi unggul, kemudian yang ketiga apa anak-anak? Berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, berdaya saing global, dan berbudaya teknologi informasi. Nah, dua visi sudah kita ambil, yaitu berakhlak mulia dan berakidah kuat. Insya Allah dengan tausiah, dengan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Doktor, ya, insya Allah akan lebih memantapkan keimanan kita, lebih meyakinkan, karena beliau bukan hanya seorang akademisi yang ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi beliau juga ahli dalam agama. Sehingga antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa akan menyatu. Dan kalian akan mendapatkan kelebihan dari Pak Dokter ini. Belajar dari seorang dokter tentu kita akan lebih merasa mudah memahami agama dan mampu mengamalkannya. Anak-anak, Tarhib Ramadan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Karena barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan surga. Nah, anak-anak, bulan suci Ramadan itu bukan hanya aktivitas kita dalam berpuasa, tapi juga dalam membaca Al-Quran, memahami isinya, mengamalkan. Ada juga qiyamul lail ya, sholat taraweh, kemudian tadarus Quran bersama-sama di masjid, gitu kan. Kemudian amal-amal lainnya yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan puasa ini bukan hanya diperuntukkan buat kita, generasi sekarang, tapi zaman dahulu pun sudah diberlakukan sunatullah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya barang siapa, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi goal atau target, tujuan akhir berpuasa adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Orang yang mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa dalam arti secara umum. Jadi apa-apa yang Allah perintahkan kita laksanakan dan apa-apa yang Allah larang kita tinggalkan. Nah, di dalamnya ada unsur berakidah kuat. Orang yang bertakwa pasti akidahnya kuat. Orang yang bertakwa pasti akhlaknya mulia. Itu tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Dan itu akan berjalan seiring. Kalau orang yang akidahnya kuat, pemahaman ilmu agamanya mendalam gitu kan, tapi dalam keseharian masih kita temukan kekurangan-kekurangan, ya wajar, itulah manusia. Dan kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, berlomba-lombalah kamu dalam ketakwaan dan saling mengingatkan dalam ketakwaan dan saling memberi nasihat dalam hal-hal yang kurang. Nah, anak-anak, bulan Ramadan ini yang terpenting bagi kita adalah bulan yang sangat mulia karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Ya. Maka ada malam yang namanya malam Nuzulul Quran, malam diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Ya. Jadi syahrul Ramadana ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan sebagai huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an ini berlaku untuk semua umat manusia, semua hamba Allah. Ya, tidak pandang itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Majusi, harusnya Al-Quran itu jadi petunjuk bagi mereka. Sehingga kita bisa bersatu, bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Tidak saling menghina, tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan. Kalau pedomannya adalah Al-Quran. Huda linas, petunjuk bagi manusia. Tidak peduli apakah itu suku Arab, apakah itu suku Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya. Itu berlaku untuk kita semua. Sehingga Al-Quran itu menjadi cahaya buat kita semua. Wa bayyinati minal huda, dan Al-Quran itu adalah bukti dari petunjuk itu. Semua yang ditunjuki Al-Quran itu ada bukti-bukti yang bisa kita lihat. Misalnya ciri-ciri orang munafik, apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila diberikan amanah ia khianat. Nah, itu dalam kenyataan keseharian itu kita ada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Apakah mungkin teman kita, apakah mungkin saudara kita, atau mungkin kerabat kita, itu ada. Jadi
Huda linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk bertadarus, bertadabur, bertafakur, dan bertasyakur. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, oleh karena itu anak-anak, dalam kesempatan ini adalah kesempatan langka kita bisa belajar dengan seorang dokter ya. Alhamdulillah sekolah kita belum ada menjadi dokter ya. Mudah-mudahan ke depan ada, dan insya Allah di sela-sela kesibukan beliau akan menyisihkan waktu sebanyak-banyaknya untuk kalian, untuk memberikan pencerahan terhadap ilmu-ilmu agama, untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar, ya, sahur sesuai dengan waktunya, buka sesuai dengan waktunya, sholat sesuai dengan waktunya, dan semuanya itu kita akan belajar banyak pada hari ini. Bukan hanya kalian, Bapak Ibu guru pun akan belajar bersama-sama dengan kalian. Jadi ini acara kita semua. Oleh karena itu saya berharap nih anak-anak, karena yang hadir ini seorang dokter, seorang akademisi ya yang luar biasa, maka tolong adab dalam belajar harus dilakukan ya. Di antaranya yang pertama, dalam Zoom meeting tidak ada yang off kamera. Ketika kalian meng-on-kan kamera, itu sebenarnya kalian menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Ketika kita bisa menghargai diri sendiri, maka kita akan dihargai orang lain. Kita bisa menghargai orang lain. Jadi menghargai orang lain dengan cara menghargai diri sendiri. Bayangkan nak, kalau di rumah kalian ngajak ngomong sama bapak atau ibu kalian, kemudian bapak ibu kalian ada di balik kamar, di balik pintu, kira-kira enak nggak ya ngomongnya? Pasti nggak kelihatan ekspresinya, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Hal-hal yang benar saja bisa salah, apalagi yang nggak benar. Atau satu kata saja, satu kata itu maknanya berbeda ketika kita salah menafsirkan. Misalnya nih, Pak Akbar tahu nggak rumahnya Pak Urfan? Pak Akbar bilang, tahu. Terus tanya lagi, Pak Akbar tahu nggak rumahnya Pak Arifin? Tahu. Sama-sama tahu. Tapi yang tahu yang pertama itu artinya benar-benar tahu. Tahu yang kedua, tidak tahu, tahu. Jadi tidak tahu bilangnya tahu gitu. Nah, itu satu kata saja menimbulkan makna yang berbeda, berlawanan, apalagi sekian kalimat ya. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada Ustadz Dr. Kuncoro Hadi STMSI untuk memberikan siraman rohani untuk menyambut Ramadan agar benar-benar menjadi keberkahan, kemuliaan buat kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Tarhib Ramadan dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rujiman atas sambutan dan arahannya. Baik, kita lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengangkatkan kedua tangan kita seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Urfan Lukmana SPDI. Kepada Pak Urfan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berilah kami kekuatan zahir batin untuk menyambut bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang Engkau penuh ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Bapak Urfan yang telah memimpin doa. Semoga segala harapan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustadz Kuncoro, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa hadir Ustadz. Ya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti ya, di mana kita akan mendengarkan tausiah langsung oleh Ustadz Dr. Kuncoro Hadi STMSI. Ya. Benar ya Ustadz ya gelarnya ya? Oh ya, alhamdulillah. Kepada Ustadz Kuncoro dipersilahkan. Baik Ustadz, virtual background-nya tadi sudah saya kirim. Ya, siap Ustadz. Ini kalau pakai handphone, ini ngambil virtual background-nya nih, saya agak sedikit gaptek nih. Kalau pakai ini, pakai apa namanya? Pakai handphone nggak bisa, Ustadz. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Itu udah Komputer sejuk saya, dilihatnya. komputer saya lagi loading. Nanti saya switch device. Baik, terima kasih kepada yang saya hormati, Kepala Sekolah Al-Azhar Pejaten, pada juga yang saya hormati pimpinan yang ada di sana, yang saya hormati para ustadz yang ada di sana, dan juga yang saya hormati ketua acara penyelenggara persiapan kita memasuki bulan Ramadan ini, dan juga kepada guru-guru, pada seluruh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Pertama-tama kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman nomor 1, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat punya waktu luang, nikmat bisa mengikuti tarhib Ramadan ini,
dalam rangka menguatkan, memantapkan hati kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, dan pancaran bulan Al-Quranul Karim. Dan juga salam selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW selaku qudwah hasanah kita. Kenapa qudwah hasanah? Karena seluruh kehidupan Rasulullah ini bisa dijadikan teladan. Dan seluruh kehidupan Rasulullah ini adalah ibadah bagi umat Islam secara keseluruhan. Ibadah apa? Semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Makanya kita beruswah, berteladan kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika kita bersolawat, itu betul-betul terasa betapa kita memuji Rasul ini karena kita mencintai Rasul ini. Dan kita mendoakan Rasul ini, kenapa kita mendoakan? Bukan Rasul yang nggak sempurna, karena kita sangat mencintainya. Seperti kita mencintai orang tua kita mendoakan orang tua kita. Bukan karena orang tua kita butuh kita, bukan, tapi karena kita cinta kepada orang tua kita. Dan juga setelah salawat ini kita diberikan fasilitas yang mulia oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam bentuk syafaat yang memang sangat kita butuhkan, sangat-sangat kita butuhkan nanti di yaumil akhir kelak. Para yang hadir di sini semua, baik tatap muka maupun blended maupun hybrid ya, yang di rumah juga yang menggunakan Zoom. Zaman kali ini adalah zaman kita hidup berselancar, hidup bersama kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu penemu besarnya adalah Einstein ya, ilmuwan bernama Einstein. Dan hari ini, detik ini kita hidup dengan nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya, dengan fasilitas teknologi yang berkecepatan cahaya. Kenapa berkecepatan cahaya itu penting diangkat di awal? Karena hari ini jarak yang jauh, dimensi yang berbeda bisa kita satukan dalam 1 detik, 1 nanodetik, yaitu kita menggunakan room Zoom ini. Subhanallah. Kalau waktu revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, jarak itu menjadi penentu terkait dengan waktu. Tetapi di revolusi industri yang keempat, masuk juga yang kelima ini, jarak itu menjadi tidak masalah. Karena waktu bisa dinanodetikan. Ini adalah kehidupan milenial, kehidupan modern, dalam rangka juga kita bisa dalam forum ini buat tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Iwafilah sekalian, teman-teman guru, para ustadz, para siswa yang ada di sini semua, alhamdulillah kita dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Bulan yang kalau teman-teman siswa sering dengar ayatnya itu saja. Hadisnya juga itu saja. Ayatnya itu saja, hadisnya itu saja juga. Namun demikian, ayat dan hadis ini tentunya penjabarannya akan selalu aktual dan up to date ketika kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kalau kutiba itu, kalau kata Ustadz itu dicatat ya. Nih dicatat nih, penting nih, saking pentingnya jadi wajib. Gitu ya. Kalau anak-anak sekarang bilang, gue catat ya, karena itu penting sekali. Gitu. Selanjutnya adalah diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. La'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Jadi salah satu goalsnya berpuasa adalah menjadi bertakwa. Nah ini jadi yang menarik nih. Goalsnya tahu, yaitu takwa. Caranya adalah puasa. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena di Islam ada 5 tahapan. Ya, kita refresh 5 tahapan dalam proses grading seorang muslim. Tahapan yang pertama adalah dia menjadi muslim. Dia menjadi orang yang menerima. Orang yang menerima keadaannya, orang yang pasrah, orang yang tunduk patuh. Itu adalah muslim.
Jadi kalau seseorang berpuasa ya pokoknya gue berpuasa aja deh gitu ya. Saya pakai bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Apa sih fadilah puasa? Ya nggak tahu, pokoknya gue berpuasa aja. Maka yang seperti ini dia adalah berpuasa pada grading muslim. Dia pasrah aja, ikut Allah aja, berpuasa saja. Apa fadilahnya, bagaimana fikihnya, nggak terlalu tahu. Itu grade yang paling dasar. Tentunya dalam berpuasa ini juga ada orang yang pengen tahu, seperti kita nih. Seperti kita ikut tarhib Ramadan. Kita ingin tahu fadilah-fadilah puasa. Untuk ingin tahu itu, setelah rasa ingin tahu itu terpenuhi, timbullah keyakinan bahwa berpuasa itu satu, menjalankan perintah Allah, dua, untuk kesehatan, tiga, bagian dari rukun Islam. Dia mulai tahu, oh berpuasa seperti ini. Terus tata cara berpuasanya bagaimana? Ada fiqh siyam, bahwa diharamkan memasukkan makanan dan minuman dari pagi, dari subuh kalau sederhananya, hingga tenggelam matahari. Diharamkan memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh. Juga berperilaku yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dia paham, sehingga fikih puasanya dia mulai ngerti. Juga di dalamnya ada adab-adab berpuasa. Dalam berpuasa itu kita nggak boleh berkata yang kotor. Karena berpuasa itu esensinya juga menahan hawa nafsu. Nah, ketika seseorang ini sudah mulai memahami fikih-fikih, mantap, mau berpuasa, ikut tarhib Ramadan, dia memiliki keyakinan, jadilah ia seorang mukmin yang berpuasa. Seperti apa? Seperti kita hari ini. Kita ikut tarhib Ramadan, kita ingin tahu fadilahnya, kita ingin tahu kemanfaatan untuk diri kita dan masyarakat, karena kaitannya banyak. Berpuasa terkait dengan ekonomi syariah juga bisa, dan lain-lain, dengan distribusi keuangan juga bisa, itu bisa dilakukan seperti itu, bahwa berpuasa meyakinkan kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi deh kita nih, untuk teman-teman siswa, jadi deh kita mukmin yang berpuasa. Ada mulai grading 2 nih, udah mulai cakep. Sehingga ketika ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu yang dipanggil adalah orang-orang mukmin. Bukan orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Maksudnya adalah yang berpuasa itu ngerti aturan berpuasa. Ngerti fadilah berpuasa. Ngerti konsekuensi kalau adanya pelanggaran dari puasa yang ia lakukan. Nah, dia mengerti. Sehingga dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Karena kita terpanggil berpuasa, maka secara simptom, secara gejala, secara penglihatannya, bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang mukmin. Jadi bersenang hatilah kita karena kita termasuk orang-orang yang mukmin, karena kita mau mengikuti tarhib Ramadan ini. Selanjutnya adalah setelah mukmin ada yang namanya muhsin. Grade ketiganya adalah muhsin, yaitu ihsan ya, orangnya muhsin, adabnya ihsan. Ihsan ini adalah kata Rasulullah SAW, seperti kamu melihat Allah, kalau nggak bisa Allah melihat kamu. Saya ulang ya, untuk adik-adik siswa, kamu melihat Allah, kalau nggak bisa Allah melihat kamu. Bagaimana sih implementasinya ketika kita berpuasa dengan muhsin ini? Yaitu ketika kita berpuasa, ada yang nawarin makanan. Bro, makan yuk bro. Enggak, gue lagi puasa. Ya enggak ada orang bro. Enggak lagi, gue lagi puasa. Dikit aja lagi bro, enggak ada yang ngeliat kok. Allah ngelihat. Allah ngelihat lagi, kita lagi puasa. Ketika kita bilang Allah melihat, that's right, tepat sekali. Kita adalah muhsin. Ya. Kita adalah orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa itu. Dan itu mudah itu ketika kita berpuasa. Berpuasa Ramadan kita bermuhsin ria itu bisa gitu ya. Bisa.
Itu kan tanpa sadar sebenarnya kita sedang mengupgrading diri kita dari orang yang berpuasa saja, berpuasa tahu, berpuasa ihsan. Subhanallah, ini itu banget. Maksud saya membahagiakan sekali ya kalau kita diaku sebagai seorang yang muhsin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam penerapan kehari-hariannya juga banyak, yang akan saya jelaskan di sesi yang kedua tentang manfaat kita berpuasa. Selanjutnya ketika kita berpuasa, ada siswa, para asatid semua yang ada di sini, ketika kita berpuasa ada godaan lagi, gitu ya. Apa esensinya? Lapar, haus, pengen A, pengen B, pengen C. Kalau laparnya dipikirin jadi lapar. Tapi rupanya kita ikhlas. Kita ikhlas menerima lapar ini. Kita ikhlas menerima konsekuensi ibadah ini. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas maka orangnya adalah mukhlis, ya. Orangnya adalah mukhlis, orang yang ikhlas. Ini orang yang ikhlas ini betul-betul Allah cinta sekali nih. Karena orang yang ikhlas ini adalah kategori orang yang bisa beribadah lillah karena Allah taala. Kategorinya demikian, orang yang bisa beribadah lillah karena Allah taala. Subhanallah, sangat-sangat menyejukkan, sangat-sangat menyejukkan. Ikhwafillah sekalian, kategori mukhlis ini, muhsin, mukhlis ini pada level setan gak berani goda, ya. Setan gak berani goda, karena orang-orang muhsin dan mukhlis ini, kalau digoda setan, dia tahu bahwa setan sedang menggoda dia. Kenapa dia tahu? Karena Allah gak pernah memerintahkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada bisik-bisikan nih. Bisik-bisikan yang nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mukhlis ini bisa mengatakan ini bisikan dari setan. Ya, itu kehebatan orang-orang yang ikhlas. Selanjutnya nih yang grade kelima, nah ini grade yang tertinggi, yaitu mutakin. Nah, ini kan goalnya berpuasa adalah mutakin ya. Grade yang tertinggi mutakin. Nah, gimana sih implementasi mutakin ketika kita berpuasa? Yaitu kita menjalankan puasanya dengan hati-hati. Suatu ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada seorang sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa sih arti takwa itu?" Sahabatnya mengatakan, "Kalau kamu Umar jalan di suatu gang sempit, di mana gang tersebut banyak duri dan kerikil-kerikil tajam, tapi kamu harus jalan Umar. Apa yang kamu lakukan Umar? Hati-hati. Itulah takwa," kata sahabat Umar tadi, itulah takwa. Jadi takwa itu kalau kita melakukan sesuatu di depan terhampar segudang atau sebanyak cobaan, tapi kita harus jalan supaya nggak kena cobaan tersebut. Atau seperti ilustrasinya, kita harus jalan supaya nggak kena paku, nggak kena duri, nggak kena beling. Tapi kita harus jalan. Dengan cara apa berarti jalannya? Hati-hati. Itulah takwa. Kembali ke konten puasa, maka wujud mutakinnya orang berpuasa adalah dia mulai hati-hati dalam rangka menyempurnakan ibadah puasanya ini. Hati-hati dalam bertutur, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak, mempertimbangkan sesuatu. Hati-hati ini beda dengan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu itu di persimpangan dia nggak tahu mana kiri, mana kanan. Tapi kalau hati-hati adalah tahu kalau kanan konsekuensinya begini, kalau kiri konsekuensinya begini. Nah, itulah hati-hati. Jadi ketika kita hidup hati-hati, sebenarnya kita sudah hidup dalam grade tertinggi dalam Islam, yaitu takwa. Orangnya namanya muttaqin. Subhanallah. Puasa itu la'alakum tatakun itu supaya kamu menjadi orang yang hati-hati, orang yang konsen dalam kata-kata hati-hati ini diperkuat juga dalam kehidupan profesional, namanya prudent atau prudensial, atau dalam bahasa kerennya di area perbankan itu namanya prudential banking. Kalau setiap bankir bank itu harus prudent, harus hati-hati. Wujud dari hati-hati itu dia harus comply, harus patuh sama aturan.
harus berjalan sesuai aturan. Kalau teman-teman jadi profesional, jadi bankir, maka sosok bankir syariah itu adalah sosok mutakin, karena orang yang sangat hati-hati. Begitu juga ketika kita lagi sekolah, seorang mutakin gimana sih wujudnya dalam sekolah? Dia well prepared. Watazawadu. Dia well prepared. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Kenapa sebaik-baik bekal adalah takwa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang well prepared, melakukan segala sesuatunya dengan prepare yang baik, dengan waktu yang pas. Karena well prepared ini mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali nanti adik-adik kalau udah seumur saya gitu ya, misalnya seringkali dimintai bantuan oleh teman. Bro, bisa nggak ngerjain ini? Tapi kalau kita well prepare, kita akan bisa bilang, oke, gue bisa gitu ya. Nah, ketika kita bilang bisa, rezeki Allah akan datang ke kita. Tetapi kalau kita nggak well prepare dalam ilmu pengetahuan, maka ketika kita bilang nggak bisa, maka rezeki Allah juga menjauh dari kita. Untuk itu kembali ke ayat yang tadi, jadilah kita pribadi-pribadi yang mutakin. Nah, di saum ini itu betul-betul dilatih grade 1, mulai dipanggil dari grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Muslim, mukmin, muhsin, muklis, mutakin, grade 5, grade tertinggi, kita di training oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan ini. Subhanallah. Sangat-sangat sangat-sangat training yang outbound banget ya. Training yang betul-betul di lapangan banget, bukan training yang sebuah teori. Nanti ketika kita masuk Ramadan, kita memahami grade ini, terserah kita mau ada di grade mana. Kalau kita batal di grade misalnya ditawari teman terus kita minum, baik kita ada di grade itu, kita berhenti. Kalau kita nanti puasa itu merasa tersiksa sekali gitu ya, sampai mengumpat, kita berhenti di grade itu. Tapi kalau kita bisa muhsin, muklis, bahkan mutakin, berarti kita lulus dengan grade 5, grade tertinggi yang diharapkan dari training puasa ini. Itu satu bab besar, teman-teman siswa dan juga para asatidz yang ada di sini semua. Selanjutnya adalah la'alakum tattaqun, sudah ya teman-teman adik-adik siswa. Selanjutnya adalah sering juga kita dengar itu kalau pas khotib Ramadan naik ya, hadis yang diungkapkan adalah bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum Ramadan dengan iman wahtisaban, ihtisab, dengan iman dan berharap pahala yang banyak ya, dengan iman dan berharap pahala yang banyak, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Saya ulang kalimatnya ini keren untuk kita dalami dengan baik. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala yang banyak, maka Allah akan ampuni dosanya. Kan agak nggak matching ya. Kalau matchingnya gimana? Matchingnya kan begini nih. Ini versi manusia ya, bukan versi hadis. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala yang banyak, maka Allah akan tambahkan pahalanya. Betul nggak? Kira-kira begitu. Kalau rasa-rasa hadis itu buatan manusia. Kalau harapannya pahalanya banyak, maka ganjarannya juga pahala yang banyak. Kan gitu. Tetapi rupanya nggak begitu. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, ini membuka hal yang baik untuk kita pelajari bersama. Saya buat ilustrasikan ayunan. Timbangan boleh, ayunan boleh. Ayunan lebih mudah. Kalau ada ayunan, ada sisi kiri, ada sisi kanan, tengah-tengahnya ada tuas tengahnya, ada engsel di tengahnya. Kalau sisi kanan itu adalah pahala, sisi kiri adalah dosa, ya. Kalau di akhirat nanti beratan dosa kita, berarti timbangan lebih berat ke arah kiri. Apa yang harus kita lakukan di akhirat nanti ya? Apa yang harus kita lakukan?
Logikanya kan pahalanya ditambah dong, supaya timbangannya bisa berat ke kanan. Karena sekarang timbangannya berat ke kiri, yang sisi dosa. Logikanya ditambah dong pahalanya, biar timbangannya bisa berat ke kanan. Namun problemnya adalah, di akhirat itu nggak bisa tambah pahala. Sedekah nggak ada, senyum nggak ngasilin sedekah, infak nggak ada, bakti sama orang tua juga nggak ada, apalagi sholat nggak ada, saum nggak ada, haji nggak ada, ibadah muamalah juga nggak ada, bertransaksi bisnis. Jadinya gimana ini cara menyelamatkan dirinya supaya timbangannya bisa berat ke kanan? Atau kita punya pendapat lain dulu deh sebelum sampai situ. Itu Pak Ustadz bisa aja itu kan untuk orang yang dosanya banyak. Kalau saya mah dosanya dikit, pahalanya yang banyak. Orang saya nggak ngapa-ngapain, bisa rajin ibadah. Ada hadis Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Jabir, ceritanya begini ceritanya. Dulu tuh ada seorang abid. Abid itu adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini hidup di mana ya asumsinya ya, di pinggir danau gitu biar gampang ilustrasinya ya, di pinggir danau. Abid ini hidup 500 tahun. Ahli ibadah ini setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Ibadah terus sampai 500 tahun. Ini hadis ya, riwayat Ibnu Jarir. Ketika di yaumil hisab ditimbang antara dosa dan pahalanya, ditimbang. Abid ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahasanya agak saya sederhanakan dari bahasa teks asli hadisnya. Kata Allah, wahai hambaku, silakan masuk surga dengan rahmatku. Wahai hambaku, silakan masuk surga dengan rahmatku. Abid ini bilang, aku masuk surga karena amalku. Terus Allah bilang lagi, silahkanlah masuk surga dengan rahmatku. Abid ini bilang lagi, aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Kan aku beribadah 500 tahun sama engkau. Aku nggak pernah maksiat, aku nggak pernah ngapa-ngapain, hidupku hanya satu, beribadah kepada engkau. Wajar kalau pahala saya banyak. Allah bilang lagi, wahai hambaku, silakan masuk surga dengan rahmatku. Abid ini komplain lagi, wahai Allah, seluruh hidupku telah aku berikan kepada engkau, dan aku layak masuk surga karena amalku. Kata Allah, oke, kalau begitu, ini bahasanya saya ini kan ya, saya sederhanakan ya. Oke, kalau begitu, sekarang kita timbang wahai abid, wahai hambaku yang soleh itu ya. Allah, bola matanya dikeluarin, yang sebelah kiri, dalam suatu kisah yang sebelah kiri bola matanya dikeluarin, terus taruh di timbangan. Dalam bola mata itu ada karunia Allah kan, orang bisa melihat kan ada karunia Allah kan, Allah berikan karunia di atas bola mata itu, dan juga pahala dia ditimbang, yang 500 tahun itu ditimbang. Jika timbangan kuncinya dibuka, maka jauh lebih besar karunia Allah daripada pahala yang ia hasilkan. Merinding kan? Jadi kita bisa melihat tuh ada karunia Allah, kita bisa melihat kan, karunia satu bola mata kita itu dengan ibadah 500 tahun, itu jauh lebih besar karunia Allah dibanding nilai pahala yang 500 tahun itu. Karena bola mata karunia lebih besar, maka pahala dia lebih dikit, maka abid ini langsung bersimpuh mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui bahwa dia masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena prestasi ibadahnya. Ya, bukan karena prestasi ibadahnya. Sehingga kalau kita kembali ke hadis tadi, sehingga kalau kita bilang, oh kan pahala gue lebih banyak, ngeri juga tuh kita bilang gitu kan, serem juga kita bilang gitu. Jangan gitu. Oke, dah kita asumsikan kita ngalah bahwa dosa kita lebih berat dari pahala kita, gitu ya. Karena kalau pahala kita lebih banyak, kita malu tuh sama abid tadi. Kita nggak beribadah terus kayak abid tadi. Sekarang berarti pada posisi timbangan sebelah kiri yang dosa itu lebih berat daripada timbangan sebelah kanan kita yang pahala.
Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab nggak nih teman-teman yang pakai Zoom? Apa yang harus kita lakukan ketika posisinya di titik itu supaya timbangan pahalanya bisa turun, artinya lebih berat timbangan pahalanya dibanding timbangan dosanya. Ada yang masih ada yang bisa jawab? Atau malu-malu? Anak-anak, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustadz? Masih Ya, banyak yang anak-anak. Ustadz kayaknya. Ayo anak-anak. Ayo, silakan. Yang belum mengaktifkan kamera, silakan mengaktifkan kamera, nak. Yuk, kita menghargai Ustadz nih. Ya. Ustadz kita, Ustadz yang hebat. Ya, kita harus menghargai. Yuk, kira-kira siapa yang tahu? Bagaimana caranya? Oke, kalau nggak ada, Bingung, Ustadz. Tawadu, Ustaz. itu nggak ada jalan lain. Saya ulang dulu. Puasa nggak ada, sholat nggak ada, sedekah nggak ada, birrul walidain nggak ada, senyum nggak ada, bantu teman sebelah yang juga lagi susah nggak ada, gitu ya. Dia melisap. Semua kan masing-masing berdiri. Dan kita sudah melihat gambar dan hasil bahwa nilai timbangan dosa kita lebih berat. Maka ketika itu, diingat-ingat nih semuanya teman-teman siswa, ketika itu berlakulah hadis tadi. Berlakulah hadis tadi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiro ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan mengharap pahala yang banyak, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau timbangan itu timbangan yang dosa itu Allah ampuni dosa-dosanya karena hadis tadi, karena saum tadi, maka niscaya dan optimis timbangan yang banyak dosanya itu akan menjadi ringan. Sehingga tuas itu kembali kepada sisi pahala yang akan memberat. Masya Allah kan, bergetar kan, karena saum Ramadan kan. Kan cocok tuh hadisnya tuh. Barang siapa yang mengharap pahala, Allah ampuni dosanya. Kapan itu berlaku? Berlakunya nanti di yaumil hisab. Berlakunya nanti di yaumil hisab. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan kita tagih juga ke Allah ketika kita di yaumil hisab. Ya Allah, tolong cairin dong pahala puasa ini. Karena dalam hadis qudsi lain dan dalam hadis lain, pahala-pahala itu semua ada ukuran takaran ganjarannya. Kecuali satu, saum. Kenapa saum nggak ada? Karena kalau saum ada, kurang lagi kita. Kalau saum ada, kurang lagi kita. Karena dosanya nggak ampun-ampun deh kita ini, dosanya banyak banget. Kenapa nggak ada? Supaya Allah bisa adjustment. Allah bisa sesuaikan berapa sih pengampunan dosa yang harus dibutuhkan kamu supaya kamu bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih itu nanti tahunya. Sehingga Allah bilang puasa itu untukku. Aku yang akan ampunin. Aku yang akan kasih ganjarannya, berapa skornya itu. Lemes deh. Setelah tahu ini, puasa semangat. Puasa serius. Jadi mutakin seneng banget, perlu. Gitu ya. Karena yaumul hisab juga nggak lama lagi. Nggak lama lagi yaumul hisab itu nggak ribuan tahun, enggak. Selepas wafat, masuk alam sebelah. Berlaku proses. Gitu kan. Selepas wafat itu kapan? Rahasia Allah. Kalau ini untuk para guru dan ustaz. Usia saya 47. Kalau tambah 20 tahun lagi 67. Sudah tengah-tengah tuh. Kan 60 sampai 70 ya. Kalau 20 tahun lagi 67 itu udah ngeri kan. Jadi istilahnya
sisa umur yang ada ini dioptimalkan banget untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak lama juga 20. Orang nggak terasa merem aja usia udah segini, gitu ya. Seperti itu. Untuk adik-adik gitu juga, tetap semangat ya puasa Ramadan karena tabungan pahalanya, tabungan pengampunannya juga lebih besar ya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam tema ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Kenapa begitu? Kenapa enggak pahalanya ditambah? Karena kalau pahalanya ditambah, pahala kan ada dunia ada akhirat ya. Kalau pengampunan itu hanya ada akhirat ya. Kalau pahalanya ditambah, maka kalau pahala dalam bentuk yang dunianya, maka seolah-olah itu prestasi dia. Misalnya saya sekolah, saya lulus doktor. Saya akan bilang, ini prestasi gue. Prestasi gue sampai sini. Bukan karena Allah. Wah, kalau kayak begitu hancur lagi pahalanya. Gitu. Kenapa enggak pahalanya ditambah? Karena di dalam pahala yang ditambah, dalam bentuk prestasi dunia, di sana ada ujub yang bisa merontokkan pahala itu juga. Dapat dari Allah, tapi karena ujub rontok pahalanya. Tetapi Allah Maha Sayang. Allah kasihnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah kasihnya nanti akan aku ampuni dosa-dosanya nanti. Pengampunan dosa itu nggak mungkin kita ujub, nggak mungkin deh kita ujub. Nggak mungkin kita ujub dari pengampunan dosa, udah nggak mungkin. Karena 100% nggak ada peran kita di sana. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan itu. Maka betul-betul Allah selamatkan orang-orang yang saum ini dari finnar ya, dari api neraka itu, karena Allah betul-betul sangat cinta. Gitu, Allah betul-betul sangat cinta kepada Allah, nggak pengen hambanya yang soleh ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita berdoa itu Robbana atina fid dunya hasanah, kan udah keren tuh doa sampai situ doang. Ya Robbana, ya Rob kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selesai dong. Tapi enggak, nyambung lagi. Wakina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kenapa ada wakina azabannar? Karena Allah pengennya kita masuk surga, enggak mampir di neraka. Semua orang Islam masuk surga, yes. Betul. Tapi itu bukan prestasi. Yang prestasinya itu wakina azabannar, itu prestasi. Nggak mampir ke neraka. Sehingga Robbana atina fid dunya hasanah wakina azabannar. Gitu ya, wakina azabannar. Itu prestasi. Saum ini betul-betul tindakan preventif kita. Preventif itu pencegahan kita dari wakina azabannar. Betul-betul preventif kita dari kita kecemplung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan saum ini kan, luar biasa kan, Allah bukakan pahala saum untuk kita semua, bahwa saum itu menjadi kebutuhan kita. Ramadan menjadi kebutuhan kita. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Semua yang melekat dalam Al-Quran akan menjadi mulia. Ada orang biasa saja, tampilan juga nggak cakep-cakep amat, biasa saja, kulitnya biasa saja, wajahnya juga nggak terlalu ganteng-ganteng amat, gitu ya. Kita mandang dia biasa. Teman kita ngasih tahu, dia itu hafiz Quran loh 30 juz. Masya Allah. Maka dalam waktu hitungan detik, orang itu menjadi cakep di mata kita. Karena ketika itu kita ngelihat nggak pakai mata lagi, tapi pakai basyirah. Pakai mata hati kita melihat dia, kita akan melihat, subhanallah ini orang ini. Mulia sekali ya dia ya. Wajahnya udah hilang dari mata kita. Kenapa? Karena Al-Quran melekat pada diri kita. Kertas deh, kertas putih, biasa saja kertas putih. Kalau lagi beberes rumah itu ada kertas-kertas, remak-remak, buang tempat sampah. Di salah satu kertas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah, tulisan tangan. Perlakuan kita beda sama kertas itu. Beda langsung. Ini jangan dibuang di tempat sampah, gunting-gunting dulu sampai hancur, baru dibuang. Atau disimpan dulu deh, jangan dibuangnya nanti saja. Beda perlakuannya. Kertas yang tertulis ayat suci Al-Quran langsung beda. Bulan juga langsung beda. Supaya kita beda nanti, diperlakukan beda oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Ramadan ini bulan Quran.
Demikian tarhib Ramadan moderasinya, mudah-mudahan bisa difahami dengan sederhana betapa indahnya Ramadan itu, betapa Ramadan itu mengajarkan kita sifat yang semuanya takwa, hati-hati, la'alakum tattaqun. Terima kasih semua pimpinan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kuncoro Hadi. Ada beberapa yang bisa saya ambil tadi ya. Yang saya ingat yaitu ada kata-kata barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala yang banyak maka diampuni dosanya di masa lalu. Masya Allah itu Ustadz membuat kita semakin bersemangat untuk berpuasa menghadapi puasa Ramadan ya Ustadz ya. Jadi kita semakin memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ya dengan tadi hadis tadi gitu. Terima kasih Ustadz Kuncoro atas segala tausiahnya tadi ya. Semoga ilmu yang diberikan tadi dapat diaplikasikan oleh kita semua gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah sosialisasi amalia Ramadan yang akan disampaikan oleh Ibu Testi SPDI. Kepada Ibu Testi dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Kepala Sekolah, Bapak Rujiman SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Abdul Hamid SPD, Bapak Ustadz Hadi Kuncoro yang saya hormati, juga Ibu MC Bu Nurul SPD, dan juga Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, dan juga anak-anakku yang sangat kami banggakan. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, izinkan Ibu untuk mensosialisasikan amaliyah Ramadan untuk tahun ini, apa saja yang akan kita meriahkan selama di Al-Azhar 2 Pejaten ini. Tadi sebagaimana yang Ustadz sampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa kemudian mengharap pahala, nah ini di sekolah kita banyak sekali ladang pahala yang akan kita garap ya. Semoga bisa sesuai dengan hadisnya bahwa nanti kita akan diampuni segala dosanya. Apa saja amaliyah Ramadan yang akan diselenggarakan oleh sekolah kita? Di antaranya yang pertama ada agenda amaliyah Ramadan ya, nanti lebih jelasnya nanti setelah ini akan Ibu jelaskan. Kemudian ada ujian praktek kelas 9. Nah, di Ramadan pun nanti kakak kelas 9 akan berjuang, ada ujian praktik agama. Ya, semoga dimudahkan semuanya oleh Allah untuk kakak-kakak kelas kita ya, kelas 9. Kemudian yang ketiga, ada penerimaan zakat fitrah dan santunan untuk yatim dan duafa. Yang keempat ada tadarus guru dan murid. Kemudian ada baksos, bakti sosial, ini bentuknya nanti seperti apa, mungkin nanti ada pengumpulan baju-baju yang layak pakai, kemudian kita jual kembali dan hasilnya akan kita sampaikan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Seperti itu ya, secara lebih rincinya nanti disampaikan di kelas oleh wali kelas. Kemudian ada buka puasa bersama, insya Allah nanti ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 April ya, semuanya kelas 7, 8, dan 9. Ini adalah kita melaksanakan buka puasa bersama secara offline, insya Allah ya, semuanya bisa hadir di sekolah. Dan amaliyah Ramadan ini disampaikan bahwa diselenggarakannya semua murid kelas 7, 8, 9 dilaksanakan secara offline. Jadi anak-anakku semua hadir ke sekolah dari jam 7.30 sampai waktu zuhur. Kemudian ada takjil on the road. Nah, ini biasanya akan dikomandani oleh Bapak Kemuridan ya, Bapak Kodiri, insya Allah nanti akan dilaksanakan. Dan terakhir nanti ada silaturahim guru.
Kemudian untuk amaliyah Ramadannya, agendanya, untuk kelas 7 dan 8 ini berbeda dengan kelas 9. Kelas 7 dan 8 dimulai dari jam setengah 8. Yang pertama bersama wali kelas ya, seperti biasa ada ikra, tadarus, dan pembinaan wali kelas. Di situ akan disampaikan beberapa, yaitu ada Ramadan Peduli, kemudian ada evaluasi ibadah harian. Nah, evaluasi ibadah harian ini nanti kamu harus mengisi seperti form ya, setiap anak punya satu form yang harus diisi. Contohnya seperti ini ya, sholat subuhnya apakah melaksanakan atau tidak, sholat zuhur, sholat asar ya, semua di checklist, maghrib bisa, sholat duha dan juga sholat rawatib ya, sholat sunnahnya. Kemudian melaksanakan tarawih atau tidak, kemudian amal atau tidak ya, dan seterusnya. Ada surat-surat yang dihafalkan, kemudian juga ada presentasi dari jumlah ibadah yang dilakukan saat itu. Dan nanti terutama buat putri ya, biar ketahuan di hari itu puasa atau tidak, dan yang putra juga sama ya. Di sini kalau puasa di checklist, kalau yang tidak berarti nanti ada keterangannya, misalkan yang putri sedang berhalangan. Itu ya, itu form yang harus diisi untuk masing-masing kalian itu plus 7, 8, 9 wajib mengisi ya. Nanti ada evaluasi ibadahnya oleh wali kelas di pagi hari. Dan untuk amaliyah Ramadan ini insya Allah nanti akan diberikan buku panduannya ya, menjelang puasa nanti, menjelang Ramadan nanti kami akan memberikan buku panduannya seperti itu. Kemudian di pagi hari bersama wali kelas di situ juga ada kultum murid. Ini siapa yang menunjuk? Ini nanti yang menunjuk adalah wali kelas gitu ya. Kemudian nanti jam 8 sampai 8.45 kita duha dan ada mendengarkan kultum guru ya, nanti didengarkan kultum guru, mungkin ada presentasi dari kalian. Nah, biasanya kalau yang suka tidak mendengarkan akan ditunjuk apa rangkumannya dari kultum guru. Jadi semua wajib menyimak dari kultum yang disampaikan oleh para guru. Dan kalau dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar sampai jam 11. Jadi ada mata pelajaran seperti biasa yang dipelajari di hari-hari biasa sampai jam 11. Hanya beberapa mata pelajaran saja. Jam 11 sampai jam 12 ini amaliyah Ramadannya. Ya, amaliyah Ramadannya diisi diantaranya ada hafalan, ada zikir doa dan juga bacaan sholat. Ya, jadi amaliyah Ramadannya ini juga termasuk yang ada di dalam form yang harus kalian checklist. Hafalan, zikir doa dan juga bacaan sholat. Dan terakhir sholat zuhur kemudian ulang. Dan untuk kelas 9, diawali jam 7.30 sama ya sampai jam 8 bersama wali kelas. Kemudian jam 8 dilanjutkan dengan ujian praktik agama. Ya, bagi yang sudah selesai boleh pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu, ya. Semoga semuanya dimudahkan, disehatkan, tidak ada kendala. Kita sama-sama mengumpulkan ladang pahala di bulan Ramadan. Kita persembahkan yang terbaik di Ramadan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Testi atas penjelasan kegiatan amaliyah Ramadan kita ya selama 2 minggu di sekolah. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah sosialisasi ujian praktik agama dan simulasi ujian sekolah ya. Kepada murid kelas 7 boleh silakan kalian untuk live. Kemudian untuk kelas 8 boleh kalian bergabung di Zoom 8C ya, yaitu 2-nya 4 kali, 3-nya 4 kali, 8, 3. Ya, jadi seluruh kelas 8 untuk join Zoom di kelas 8C untuk mengikuti pengarahan pesantren virtual. Ya, bagi kelas 9 tetap di Zoom ini. Ya. Baik. Acara selanjutnya yaitu adalah sosialisasi ujian praktik agama dan simulasi US yang akan disampaikan oleh Bapak Urfan Lukmana SPDI. Oke. Bapak Urfan, dipersilahkan. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kelas 7 silakan masuk ke Zoom kelas masing-masing, dan kelas 8 join ke Zoom kelas 8C. Kelas 9 tetap berada di Zoom ini ya. Akan ada sosialisasi ujian praktek agama. Ya. Ya, silakan yang kelas 7, kelas 8. Yang kelas 7, kelas 8 silakan kembali ke alam. Astagfirullahaladzim. Kembali ke kelas masing-masing, kelas 7 ya. Yang kelas 8 ke kelas 8C. Astagfirullahaladzim. Kelas 7, kelas 8 ya. Kelas 7, kelas 8. Kelas 7 kembali ke Zoom kelas masing-masing. Kelas 8 ke Zoom kelas 87 ya. Ya, ayo. Ini masih ada nih. Altafandra, Faris, Zaigo, Afzal, Fadil, Raffi Mahawira, Hasan 8B. Kelas 9 tetap di Zoom ini ya, kelas 9. Ya, kelas 7A, 7B, 7C, 7D kembali ke ruang Zoom masing-masing. Kelas 8 A, B, C ke Zoom kelas 8C. Ayo. Kelas 7 A, B, C, D ke kelas masing-masing. Kelas 8 ke kelas 8C. Kelas 8 A, B, C ke kelas 8C. Udah 30 Udah gosip. Ini masih ada Faris. Kelas 9 semua. Dayana, Faris, Raffi Mahawira, Fadil Kaisan. Mohon maaf Pak, masih ada kelas 8 Pak. Bumi silahkan ke 8C. Kelas 8A, B, C, join ke kelas 8C. Di 2222 3333 83. Udahlah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Murid-murid kelas 9A, B, C, dan D. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati
Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Bapak Rujiman, serta Bapak Wakil, Bapak Abdul Hamid, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, dan yang kami banggakan murid-murid kelas 9 A, B, C, dan D. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dari tadi mulai Tarhib Ramadan. Terus kita mendengarkan sosialisasi amaliyah Ramadan, dan sekarang cara yang terakhir sebelum kalian melaksanakan TO yaitu sosialisasi ujian praktek agama, ya. Semoga berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang benar-benar kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Murid-murid kelas 9A, B, C, dan D, di bulan Ramadan ini kalian akan melaksanakan 2 agenda, yaitu yang pertama ujian praktek agama dan amaliyah Ramadan. Perlu kalian ketahui bahwa ujian praktek agama adalah rangkaian dari ujian akhir kelas 9, ya, di mana nilai ujian praktek agama 25% akan masuk ke nilai ijazah kalian. Lagi share screen nggak? Ya? Share screen apa enggak ya? Nggak ada share screen-nya. Share screen-nya nggak ada. Belum. Oh, belum. Lanjutkan. Merahnya juga Ya. mati. Pak Irfan ulangi ya. Semangat sekali Bu Testi kita ini ya. Ya, Pak Irfan ulangi bahwa ujian praktek agama nilainya 25% akan masuk ke nilai ijazah kalian, di mana ijazah kalian akan dibawa kemana-mana nanti ya, khususnya ketika nanti kalian masuk ke jenjang selanjutnya. Baik, langsung saja Pak Irfan akan memberikan sosialisasi tentang ujian praktek agama. Apa saja sih yang akan diujikan di ujian praktek agama? Ya. Oke, ini ya. Ujian praktek agama insya Allah akan kita laksanakan tanggal 4 sampai 8 April 2022. Ya, 4 sampai 8 April 2022. Dan untuk ujian praktek agama akan dilaksanakan secara offline. Ya, jadi nanti kalian ke sekolah. Ini ada dokumentasi ujian praktek agama ketika masih offline. Nanti gambarannya seperti ini ya. Tuh, ya. Ini praktek toharoh, praktek tayamum. Ini praktek berwudu. Ya, ini praktek sholat. Ya. Ini praktek membaca Al-Quran. Ini praktek hafalan. Ya, ini praktek doa-doa harian yang harus kalian hafal. Nah, jadwalnya ini ya. Nanti akan Pak Irfan share buku panduannya. Nanti buku panduannya berbentuk pages ya, seperti ujian praktek kemarin ya. Nanti kalian buka di aplikasi page. Ini jadwalnya ya. Hari Senin sampai hari Jumat. Ini kode-kodenya. DH itu doa harian, berarti kelompok A itu hari Senin, doa harian, kelompok B itu hafalan dan baca Al-Quran. Ini satu ruangan nanti, ya. Nanti kelas 9 akan dibuat 5 kelompok. Kelas 9 akan dibuat 5 kelompok, ya. Kelompok C itu hari Senin, praktek sholat. Kelompok D hari Senin, toharoh itu bersuci meliputi wudhu dan tayamum.
Kelompok E, zikir dan doa setelah sholat. Ya, zikir dan doa setelah sholat. Untuk pengujinya, yaitu untuk hafalan Al-Quran, Bapak Kodiri. Untuk praktek sholat, itu Bapak Arifin. Untuk praktek toharoh, wudhu dan tayamum adalah Ibu Testiawati. Untuk praktek membaca Al-Quran adalah Ustadz Lalan. Untuk praktek zikir dan doa itu saya sendiri, Pak Urfan. Dan praktek doa harian, Bapak Desa Prastia. Ini untuk kelompoknya nanti Pak Urfan belum Pak Urfan masukkan ya. Ini nanti buku panduannya bentuknya seperti ini. Ini untuk wudhu dan tayamum bisa kalian lihat, tinggal diklik saja di sini. Ini tata cara wudhu, ini tata cara tayamum, kalian klik saja nanti ya. Ini bisa kalian lihat tuh. Wudhu merupakan Nah, ini salah videonya satu ini ya. Ini sama syarat ini sah untuk video dalam wudhu dan pelaksanaan tayamum ibadah untuk salat memudahkan kalian dengan cara melihat membasuh anggota bagaimana badan nanti yang akan tertentu dengan dipraktekkan. air sesuai Terus untuk teorinya bisa ketentuan, kalian lihat di syarat, sini. dan rukunnya. Kalian tinggal Sebelum sentuhin saja. memulai wudhu, Nah, di sini. disunahkan membaca Klik yang tanda panah ini ya. Klik Pertama, yang tanda niat, panah ini. Itu yaitu untuk wudhu maksud dan tayamum. bersuci dari Terus kecil ini sampai sholat dan bacaannya. Bisa kalian lihat videonya di sini, nanti kalian bisa klik langsung tampil videonya. Untuk teorinya bisa kalian lihat di sini. Bacaan-bacaannya bisa kalian lihat di sini. Klik yang tanda panah ini ya. Bacaan-bacaannya. Untuk selanjutnya ialah zikir dan doa. Zikir dan doa yang digunakan adalah teks yang ini. Ya, ini zikirnya, zikir dan doa setelah sholat ya, zikir dan doa setelah sholat. Insya Allah kalian sudah hafal, tapi kalian nanti hafalkan lagi barangkali banyak yang lupa karena udah lama kalian PJJ ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah ini doanya. Ya. Kalau pengen mendengarkan suaranya kalian klik yang tanda suara ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la Cukup ya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Terus untuk doa-doa harian, apa saja Pak Urfan? Bisa kalian lihat di sini ya. Ada 19 doa-doa harian. Nanti penilaiannya sesuai dengan jumlah yang kalian hafalkan ya. Misalnya nanti kalau hafal semua 19 nanti bisa nilainya 100. Kalau hafalnya 15 mungkin 80 atau 75 ya. Selanjutnya membaca Al-Qur'an. Yang harus kalian perhatikan adalah menyebutkan hukum tajwidnya dan yang kalian harus ketahui. Hukum tajwidnya berkisar apa saja Pak Urfan? Kamu lihat di sini. Sini. Mim sukun, qalqalah, mad, ya, waqaf dan wasol. Hukum ro apa saja, ada tafkhim, ada tarkik. Kalian ingat-ingat lagi ya. Nanti kalau ketika kalian membaca Al-Qur'an, nanti akan ditanya oleh penguji, ini hukumnya apa? Hanya kalian harus dipelajari kembali. Ya, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum al, ya, hukum qalqalah bacanya gimana, mat bacanya gimana, ya, kalian baca lagi buku panduannya nanti. Yang terakhir yaitu tentang hafalan Al-Qur'an. Penilaiannya juga sama dengan doa-doa harian, ya. Apa saja Pak Urfan? Suratnya Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, ya, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Al-Duha, Al-Insyirah. Nanti kalian sebelum ujian hafalan Al-Quran akan diberikan form yang kalian list mana saja yang sudah kalian hafal. Nanti penguji akan menguji sesuai yang sudah kalian list. Kalau kalian nggak
mencentang atau nggak mengelis berarti nggak akan diuji ya. Itu saja dari Pak Urfan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan ujian praktek agama berjalan dengan lancar ya. Amin amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan untuk ujian praktek agama? Tidak ada? Bapak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Minimal berapa surat ya, Pak, ngafalinnya? Hafalinnya minimal di sini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 ya. Minimal 25. Itu harus semuanya, Pak. Ya, biar nilainya bagus. Pak, kalau seandainya satu pun gak ada yang hafal tuh gimana, Pak? Gak naik kelas. Mulai dari sekarang. Kalian mulai hafalkan dari sekarang. Jangan sampai nggak ada yang hafal itu. Ya, ini kan Al-Masad, An-Nasr, Al-Kafirun. Ini kan surat-surat pendek. Yang surat-surat panjang itu ini di sini ya. Nah, Al-Mursalat, Al-Qiyamah. Ini kan pelajaran kelas 8 kan? Al-Muzammil, Al-Qiyamah. Kalian sudah menghafalkan. Tinggal kalian lancarkan kembali ya. 25 soal. Semoga kalian bisa hafal semua agar nilainya maksimal. Pak, ya. Yang hafalan Al-Quran itu kita sambil baca Al-Qurannya atau gimana, Pak? Enggak. Kalau yang hafalan kalian enggak melihat. Ya, ada lagi? Cukup ya? Insya Allah hari Senin akan Pak Urfan share buku panduannya agar bisa kalian pelajari menjelang Ramadan nanti. Cukup? Setelah ini kalian akan melaksanakan TO. Ya, TO hari terakhir. Pak Urfan? Ya, silakan. Oke. Tadi yang untuk hafalan ya? Hafalan surat-surat pendek. Ini Pak Kodiri ya? Iya, betul. Pak Kodiri. Ya, silakan Pak Kodiri. Oke, baik anak-anak. Untuk hafalan surat-surat pendek, yang pertama kalian niatkan untuk mendapatkan nilai maksimal ya. Tadi berapa surat Pak Urfan yang sudah di ini? 25 ya? 25 surat Pak Kodiri. 25 surat. Artinya kalau kalian hafal 25, berarti kalian punya kesempatan untuk mendapatkan nilai 100. Kalau kamu misalnya hafalnya 25, kenapa itu? Karena nanti dites berarti harus bisa. Kalau tidak bisa, ya berarti berkurang. Yang kedua, nanti insya Allah Pak Kodiri yang akan tes untuk hafalan Al-Quran ya Pak Urfan ya? Betul nggak? Betul sekali Pak Kodiri. Ya, Pak Kodiri hanya ngetes yang kamu hafal. Jadi yang jangan usah khawatir. Tetapi kalau kamu semakin, misalnya gini, nanti Pak Kodiri akan kasih kamu lembaran untuk checklist yang kamu hafal. Misalnya yang kamu hafal ada 20, maka yang dites cuma 20 itu. Pak Kodiri tidak akan ngetes yang kamu tidak hafal. Semakin banyak yang kamu checklist, maka berarti semakin banyak kesempatan kamu nilainya. Misal 20 itu nilainya 80, ya berarti kamu maksimalnya kalau checklistnya 20, berarti nilainya 80 ya. Tapi kalau checklistnya 24, berarti kamu siap dites 24 surat dan punya kesempatan nilai sampai 95 misalnya. Ya, tapi dites kemudian nggak bisa, berarti nilainya akan berkurang ya. Dan usahakan nanti yang kamu checklist adalah yang kamu hafal. Tetapi semakin banyak yang di checklist, maka semakin besar kamu untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Di checklist semua, berarti siap dites semuanya. Pas dites bisa, maka berarti kamu nilainya ya nilainya akan sempurna gitu ya. Jadi itu aja. Jadi silakan dihafalkan sebanyak-banyaknya
Semakin banyak kamu hafal, semakin banyak kamu checklist, dan semakin banyak, semakin besar nilai yang akan kamu dapatkan. Semakin dikit yang dites, tapi nilainya juga akan semakin kecil. Tapi ada nilai minimal, yaitu ketika hafal berapa Pak Urfan? 17 atau berapa ya kalau di buku panduan? 17. Kalau hafalnya 17, maka berarti kamu nilainya adalah nilai KKM 76 ya Pak Urfan ya. 76. Tapi nilai minimal banget. Pak, kalau di bawah 17, ya berarti kamu remed. Artinya kamu cari minimal 17, kamu dapat KKM. Tapi kalau kamu lebih, maka berarti kamu nilainya akan lebih gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Paham, Pak. Oke, baik ya. Jadi dari sekarang silakan dicicil, usahakan sebanyak-banyaknya. Kalau yang ada lupa-lupa dikit silakan hafalkan. Karena nanti kalau kamu checklist berarti siap untuk dites semuanya. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Urfan. Oke, terima kasih Pak Kodiri. Baik murid-murid, seperti yang tadi sudah Pak Kodir sampaikan ya. Tadi Pak Urfan juga sudah menyampaikan. Nanti kalian akan diberikan checklist ya, form. Kalian nanti penguji akan menguji sesuai yang kalian checklist saja ya. Pak. Ya. Saya pengen tanya Pak, kalau misalnya saya udah checklist Pak, tapi habis itu setelah saya hafalin lagi Pak, setelah udah dikasih checklistnya gitu, ada suratnya lagi Pak yang saya pengen tambahin, itu bisa gak? Atau gimana? Pak Kodiri. Ya, kalau misalnya oleh Pak Urfan. Oke, ya, ini jadi Pak kalau aja misalnya nanti sudah di checklist, kamu mau tambahan, oh boleh banget itu, ya. Boleh. Ketika dites kamu bisa, maka berarti akan nambah, ya. Oke, jadi pokoknya yang kamu hafal sebanyak-banyaknya kamu hafal, sebanyak-banyaknya kamu checklist, tapi yang di checklist pastikan itu yang hafal, karena itu yang akan diuji. Ya. Tapi tidak keluar dari yang 25 ini ya Pak Kodiri. Betul. Yang istilahnya sebanyak-banyaknya itu yang sudah ditetapkan di buku panduan oleh Pak Urfan ya. Oke, makasih Pak Urfan. Oke, cukup ya. Raffi Tasman. Nanti kalau misalnya kamu udah checklist, mau nambah lagi checklistnya boleh. Oke. Ya. Cukup? Pak, ini buku panduannya kapan ya dikirim? Pak Urfan, sorry. Pak Urfan. Ya. Sorry. Jadi nambah itu maksudnya adalah di masih waktunya dia ya. Ya. Bukan pas udah hafal lagi, Pak saya mau nambah lagi, bukan. Karena kenapa? Karena ada jadwalnya kan. Artinya nambah itu saat masih dites. Pas dites, misalnya kamu nomornya itu, yaitu kesempatannya di situ. Bukan berarti misalnya saya 15 dulu Pak, nanti nambah, itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu waktu yang lain. Jadi istilahnya kamu dites itu pada waktunya. Gitu ya. Jadi bukan istilahnya saya baru 10 dulu Pak, itu nggak bisa. Pokoknya tes itu adalah waktu kamu untuk diuji, berapa yang kamu hafal itulah nilainya. Ya, makasih. Iya. Gimana Raffi Tasman? Cukup ya Raffi Tasman? Terima kasih. Iya, Raffi Tasman ini. Yang lain? Udah ya? Cukup ya? Pak, buku panduannya dikirimnya kapan Pak? Hari Senin. Oke. Ya. Dan ini kelompoknya belum jadi ini ya. Gak apa-apa, nanti hari Senin insya Allah sudah ready. Bisa di-share untuk kalian dan kalian bisa pelajari. Ya. Sepertinya Pak Orvan cukupkan ya untuk sosialisasi ujian praktek agama. Kalian persiapkan dengan baik ya, semoga kalian mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Baik, murid-murid, Pak Orvan cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.